Perkenalkan, nama saya Otoleri Nababan dari Teknik Elektro 2015 dengan NIM 1311518. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas material Teknik Elektro mata kuliah Teknik Elektro tahun 2019-2020. Adapun tugas besar kali ini adalah untuk mereview paper dari jurnal internasional yang diberikan oleh Bapak Eva Maidona selaku dosen pengajar mata kuliah Teknik Elektro. Untuk jurnal kali ini saya mengambil jurnal dengan judul Doping Dependent Conductivity in Organic Semiconductor. Jadi jurnal kali ini yaitu membahas terkait tentang semikonduktor. Nama penulis sendiri dari jurnal ini yaitu Ling Li, Gregor Meller, Hans Konsina. Jenis paper ini yaitu jurnal. Paper ini diterbitkan pada tahun 2006 oleh situs internasional IEEE. Paper ini berisi tentang ulasan sebuah jurnal internasional yang diterbitkan di situs IEEE pada tahun 2006. Adapun tujuan dari dilaksanakannya ulasan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Langsung saja kita masuk ke dalam jurnal. Jurnal ini membahas seperti yang saya katakan tadi, membahas tentang semikonduktor. Seperti yang kita ketahui bahwa semikonduktor merupakan salah satu bahan dalam dunia material yang dapat digolongkan sebagai konduktor dan juga dapat digolongkan sebagai material induktor, di mana material konduktor tersebut adalah material yang dapat menghantar arus listrik. Sementara untuk material induktor yaitu material yang tidak dapat menghantar arus listrik. Material semikonduktor ini dapat dihasilkan dengan beberapa cara. Ada yang muncul secara alami, ada juga untuk meningkatkannya dapat dilakukan dengan doping, yaitu memasukkan berupa dopan ke dalam semikonduktor untuk meningkatkan kualitas semikonduktornya. Doping ini dapat dilakukan ke dalam beberapa unsur, namun biasanya doping ini dilakukan pada material pada golongan 3 atau golongan 4 dalam tabel periodik unsur. Dalam jurnal yang saya bahas ini, penulis lebih menitik beratkan pembahasannya kepada pengaruh dopingan dan besarnya tingkat suhu terhadap konduktivitas dari material semikonduktor. Kita masuk ke dalam materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa penemuan-penemuan tentang semikonduktor ini sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian tersebut. Penulis meyakini bahwa telah banyak upaya yang dilakukan untuk mempelajari sifat dari perpindahan elektron dalam dunia listrik. Memahami sifat dari pembawa muatan pada material semikonduktor sangat penting untuk meningkatkan serta menemukan teori yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dari perangkat. Namun penulis menyatakan bahwa secara pernyataan atau secara teori yang tepat tentang sistem pembawa muatan dalam dunia semikonduktor ini masih merupakan sebuah tantangan karena masih banyak teori-teori yang diberikan tentang semikonduktor ini masih belum sempurna, sehingga penulis melakukan penelitian atau riset tentang semikonduktor, bagaimana pengaruh bagaimana konduktivitas yang dipengaruhi oleh suhu, baik suhu tinggi ataupun suhu yang bisa dikatakan dalam suhu ruangan. Dalam semikonduktor itu sendiri interaksi intramolekul disebabkan oleh ikatan-ikatan kovalen antar molekul itu sendiri. Sementara untuk interaksi antar molekul disebabkan oleh adanya gaya van der Waals yang jauh lebih lemah. Di mana gaya van der Waals ini adalah gaya yang memaksa untuk elektron keluar dari pita konveksinya, sehingga membutuhkan energi yang banyak untuk melepaskan elektron keluar dari pita konveksi. Akibatnya, pita pengangkut dalam kristal organik ini jauh lebih sempit daripada pita pengangkut anorganiknya. Dan struktur pita tersebut dengan mudah terganggu oleh gangguan dalam sistem yang ada di dalam molekul tersebut.
Proses doping pada semikonduktor sebagian besar dapat dijelaskan oleh model standar yang digunakan untuk semikonduktor jenis kristal. Namun pada jurnal kali ini sesuai dengan grafik yang diberikan, bisa kita lihat grafiknya bahwa di sini bisa kita lihat bahwa energi itu akan menurun seiring dengan meningkatnya nilai dopingan untuk suhu yang tinggi. Di mana dalam grafik bisa kita lihat bahwa dari 10 pangkat minus 2 ke 10 pangkat minus 1 itu energinya akan menurun hingga ke 10 pangkat minus 0 yaitu 1. Itu juga mengalami penurunan yang signifikan. Sementara untuk konduktivitasnya sendiri dari grafik bisa kita lihat bahwa konduktivitas akan juga semakin menurun seiring bertambahnya nilai suhu atau untuk suhu di atas 1000 derajat Kelvin. Sementara untuk suhu 200 derajat Kelvin, konduktivitas dari semikonduktor akan meningkat seiring bertambahnya jumlah dopingan. Atau di sini ada perumusan, yaitu konduktivitas dari suatu semikonduktor itu sebanding dengan eksponensial dari minus energi per konstanta dikali suhu untuk suhu di bawah 1000 derajat Kelvin. Nah, itulah yang diterangkan oleh penulis pada jurnalnya kali ini. Secara garis besar, jurnal ini menjelaskan pengaruh tingkat dopingan terhadap konduktivitas satu semikonduktor, di mana seperti yang kita lihat tadi bahwa untuk suhu di atas 1000 derajat Kelvin, konduktivitas dari suatu semikonduktor akan semakin menurun. Pada jurnal ini juga penulis menyajikan model ketergantungan tipe Arrhenius dan konduktivitas pada suhu. Dari penjelasan yang diberikan dapat dikatakan bahwa dalam tipe Arrhenius, efisiensi dopingan meningkat dengan menurunnya temperatur atau suhu seperti yang kita lihat pada grafik yang tadi. Sekian untuk review paper kali ini. Kiranya paper ini menjadi ulasan yang baik dan yang menarik bagi kawan-kawan sekalian. Saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih.